Singapura, jadi bos saya di Singapura itu balik ke Kanada, jadi saya balik lagi ke Batam karena saya beli rumah di Batam. Setelah ngurusin semuanya siap, habis itu kayak kepikiran udahlah kerja di Batam aja. Jadi saya coba untuk stay di Batam selama kayak 6 bulan gitu, tapi memang susah mencari nafkah. Terus tiba-tiba ada lowongan ke Malaysia, jadi saya coba, oke lah coba-cobalah, kata orang kan gaji dikit atau gimana, udah coba aja dulu, siapa tahu rezeki. Ternyata iya. Jadi sampai sini ternyata nyaman, terus majikan baik, bos juga baik, jadi kita diberi kebebasan dan kita kayak mau sekolah dia udah membebaskan, dan dia berkata lebih baik sekolah kamu selesai kerja, jadi kamu bisa kerja bisa dengan kuliah. Saya sini kerja di sebuah agensi yang dia menyalurkan jasa cleaning service. Jadi kita bekerja di satu hari itu hanya di 2 tempat, dan satu tempat itu kita bekerja satu tim ada 2 orang, jadi kerja selama 4 jam. Jadi siap atau nggak siap sama 4 jam. Gitu. Jadi kita kerja maksimal 8 jam. Kadang kita membersihkan office itu pun cepat ya, kadang 1 jam udah siap. Jadi kadang udah selesai satu hari bisa 4 jam udah selesai semua. Jadi kita benar-benar. Terus karena udah buntu nih kepala, jadi gimana ya kalau kita misalnya jadi TKI aja yuk, ajak sama ada teman lagi kan. Serius gitu, kayak nggak nyangka aja yang tadinya kita udah tes ini, tes itu, tes ini, tes itu, kok bisa-bisanya langsung mikir jadi TKI gitu kan. Di situ orang tua nggak tahu saya apa TKI ini, nggak tahu. Pas tes, alhamdulillahnya kok kayaknya lancar banget ini sih gitu, nggak ada hambatan sama sekali gitu, lancar sampai pada akhirnya di situ pihak perusahaan di situ kalau nggak salah manajernya langsung datang ke PT yang ada di Indonesia, terus dia wawancara, oke kamu diluluskan, langsung dibilang lulus, tapi dia pesankan kalau nanti sudah bekerja benar-benar betul-betul. Saya bekerja dari tahun 2019, saya masuk di Malaysia ini 2019 gitu. Jadi sekitaran mau hampir 4 tahun ya. Mau hampir 4 tahun. Bekerja tetap sebagai quality control. Jadi Karena saya itu mempunyai sebuah bisnis yang bisnis saya itu manajemennya kurang bagus, ya kan? Karena saya masih melibatkan keluarga saya untuk memanage keuangan saya. Jadi seperti kayak kebutuhan pribadi dengan bisnis itu tercampur jadi satu. Jadi memang manajenya kurang memadai. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke UT untuk mempelajari ilmu manajemen. Seperti itu ya. Dia memberitahu saya kalau kamu bisa loh kuliah mencari ilmu manajemen itu dengan kamu berkuliah lagi atau bersekolah lagi menuntut ilmu di UT, seperti itu. Nah saya tanya, UT itu kan setahu saya cuma ada di Singapura, jadi mana mungkin di sini ada. Jadi dia bilang pasti ada, semua itu cabang pasti ada di semua negara, karena di mana ada domestic worker di situ pasti ada. Jadi dari situ saya udah mulai mencari kepo-kepo tentang UT. Online Kak, jadi kliennya kita kan online. Di UT ini kan kayak mempermudah hidup kita ya. Jadi kalau kita terkadang kalau saya tuh pengen baca materinya gitu, enak banget, kita tinggal buka aplikasi, habis itu kita klik materinya yang satu gitu kan, kita lihatlah, kita baca. Jadi kita nyambi kerja, nyambi nyuci toilet itu bisa tuh, nggak ngempol sambil gosok-gosok gitu kan, dibaca materinya kayak gitu, diinget-inget kayak gitu. Jadi sambil ngelap-ngelap, kadang kita ngeri-ngeri untuk lihat diskusinya itu apa sih kayak gitu. Jadi waktu kita sampai di rumah udah selesai, kita boleh langsung menjawab diskusi tersebut kayak gitu. Karena memang UT ini mempermudah hidup kita. Jadi kalau dulu waktu bayangan saya itu kan UT itu kan kayak kuliah itu memang susah ya kayak gitu. Kita harus ada tes atau gimana, di sini enggak. Jadi di sini nggak ada batasan umur, nggak ada tes ini, tes itu, tes apa, nggak ada sama sekali. Jadi memang kita masuk, kita daftar, udah keterima gitu aja. Kayak, beneran keterima nggak sih kayak gitu, kayak percaya. Soalnya kalau di bayangan saya kan kuliah itu kan harus begini, kamu harus pinter, IQ-nya harus begini. Kalau aku tuh bukan IQ berdiri, IQ jongkok kayaknya kayak gitu kan. Jadi udah masuk, ternyata keterima. kuliah, tapi itu lagi kalau isu-isu di perusahaan kita itu kalau kita kuliah agak susah sih, karena kan padat banget gitu jadwalnya, mungkin di Sabtu Minggu aja yang bisa. Terus karena fleksibelnya si UT ini lah, jadi kayak ternyata nggak mengganggu kerja ya, memang karena UT itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bekerja yang mau kuliah gitu. Jadi fleksibel banget, kalau misalnya kita mau ada apa-apa kita hubungin aja, kendala kita, keluhan kita ngobrolin gimana, pasti itu langsung dikasih tahu gimana sih solusinya. Solusi yang terbaik pasti diberikan dari UT kayak gitu. Jadi sampai sejauh ini saya nggak ada kendala apa-apa
apapun. Alhamdulillah sampai udah semester 4 gitu kan, seneng banget kayak udah dapatkan kuliah, dapatkan pekerjaan. Inilah cara saya untuk mempengaruhi teman-teman, ayo ikutlah gitu. Banyak juga sih yang ikut, kayak ini aja apa namanya, pendaftaran mahasiswa baru. Saya tuh pasti posting-posting nih pendaftaran mahasiswa baru, ayo masuk-masuk. Kalau misal tanya, pasti susah ya kalau kuliah sambil kerja gitu kan. Enggak susah, serius, udah gitu-gitu. Kalau saya cuti, tuh kamu lihat sibuk banget, itu lain. Kalau misalnya aku memang sosok sibuk gitu aja, ya kamu citaan gitu. Tapi kalau misalnya kuliah tuh enggak sibuk, serius. Terus nanti kalau ujian gimana? Enggak, online gitu. Enak kok, asik. Jumpa teman-teman juga kan ya. Teman-teman dari berbagai macam kilang, nanti kita ketemu di satu organisasi, kita ketemu di kan tadi Kak Jakina juga, ayo kita nongkrong gitu kan. Masa itu sih kita circle-nya cuma satu perusahaan aja, ayo dong kita circle-nya di daerah-daerah yang lain gitu ya kan. Kamu dari mana? Kilang ini. Kita juga jadi bisa sharing-sharing, kilang kamu gimana sih? Gini, kilang aku gini. Aku nggak pernah minder jadi PMI, karena bagi saya PMI itu kan devisa negara ya. Jadi kita itu adalah penyumbang devisa negara terbesar nomor 1. Karena tuh kayak memang orang di luar sana ya, TKW itu begini deh, enggak, gue bangga banget, tanpa gue pejabat itu nggak bisa makan. Saya tuh yang gaji pejabat loh, gitu kan, keren banget kan. Jadi bapak-bapak DPR itu jangan sombong, kita yang gaji pak. Ya penting banget lah, karena gini, orang luar sana itu kan mandang Indonesia itu kan sebelah mata ya, mungkin matanya satu kelilipan atau gimana nggak tahu ya Kak. Jadi dia kayak memandang sebelah mata tentang TKW ya. Memang TKW di sana banyak untuk pacaran dengan yang negara lain kan, kayak jelek banget lah gitu. Jadi kita mau nunjukin Indonesia itu nggak hanya butiran debu yang kau lihat kemarin gitu loh. Ada nih bongkahan gunung yang sekeren kita kayak gitu. Jadi kita mau nunjukin Indonesia itu bagus banget, kayak indah banget kayak gitu. Jadi kayak saya selalu ingin mempromosikan Indonesia, betapa indahnya Indonesia kayak gitu, betapa kreatifnya orang Indonesia dan betapa indahnya karya Indonesia kayak gitu. Jadi saya selalu kalau batik itu kan warisan Indonesia kan, warisan leluhur. Jadi ingin menunjukkan batik itu bagus loh, patternnya itu keren. Jadi lebih keren daripada pattern yang Anda punya yang akar-akaran itu. Kita punya semua, kita punya bunga, kita punya patternnya dan semua ada filosofinya masing-masing. Jadi memang perlu dan penting banget untuk menunjukkan Indonesia itu adalah negara yang dengan berjuta budaya yang begitu keren kayak gitu. Jadi memang mereka harus mungkin. Jadi pesan saya untuk PMI yang ada di seluruh dunia, jangan pernah menyerah. Terus kalau kalian saat kalian ditindas oleh majikan atau gimana, saat kalian ditindas, cobalah untuk speak out. Karena memang lebih penting banget kalau kalian speak out apa yang kalian rasain, jangan kalian simpan. Karena semakin kalian simpan, semakin kalian untuk membuka kesempatan untuk depresi. Jadi kalian harus speak out apa yang kalian inginkan. Terus kalian harus lebih mencintai diri sendiri kayak gitu. Jadi lebih jaga diri, karena ada keluarga di Indonesia yang lagi menunggu kalian. Jadi pengennya keluarga itu kan kalian pergi bernyawa, pulang pun bernyawa. Jadi memang harus jaga diri, love yourself, dan take care yourself. Terus jika ada kesempatan, lebih baik untuk menuntut ilmu daripada kalian hanya hang out atau menghabiskan dengan boyfriend kalian. Lebih baik kalian tuh menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu nggak dibatasin umur, sampai kalian mau ke liang lahat tuh masih bisa menuntut ilmu.